Baik, Bunda sayang, Teteh sayang, pagi ini tema kita menarik, betul? Judulnya apa? Agar masalah ditolong Allah. Tapi izin ya, sebelum AA bahas tentang tema kita, saya ingin mengawali perjumpaan ini dengan menguatkan semangat kita semua agar semakin rajin beramal soleh di bulan Rajab ini. Betul? Bunda sayang, Teteh sayang, kajian kita pagi ini beda dengan sebelumnya. Betul? Karena kita sedang ada di bulan Rajab. Ahilman, apa spesialnya? Apa istimewanya? Kata Allah di dalam Al-Quran, di surat At-Taubah ayat 32. Surat apa? At-Taubah ayat berapa? Ayat 32. Kata Allah, sungguh di dalam pandanganku itu terdapat 12 bulan. Ada berapa? 12 bulan. Dan dari 12 bulan itu kata Allah, ada 4 bulan yang aku kategorikan sebagai bulan hurum atau bulan yang mulia. Ada berapa bulan? 4. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang masuk kategori bulan hurum atau bulan yang mulia. Apa di antara 4 bulan itu? Dijelaskan dalam tafsir, 4 bulan itu 3 bulannya posisinya berurutan, 1 bulannya terpisah sendiri. Apa di antara 4 bulan itu yang 3 bulannya berurutan, 1 bulannya terpisah sendiri? Disebutkan yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram. Berurutan tidak? Berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang satu lagi terpisah sendiri. Bulan apa namanya? Rajab, yang hari ini sedang kita lewati. Betul apa betul? Iya apa iya? Pertanyaan selanjutnya, AA sayang, kenapa bulan Rajab itu menjadi bulan yang mulia? Setidaknya ada 3 alasannya. Ada berapa? 3. Jadi kenapa Rajab ini menjadi bulan yang mulia? Dan dari 3 ini nanti akan jadi alasan kenapa Bunda, Teteh sayang harus lebih semangat beramal baiknya di bulan Rajab ini. 1, bulan Rajab ini disebut dengan, yang pertama disebut dengan Al-Ahab. Apa? Al-Ahab. Al-Ahab. Apa artinya Al-Ahab itu? Al-Ahab itu artinya menetes atau memancar. Apa artinya? Menetes atau memancar. Apa maksudnya? Catat baik-baik ya. Setiap amal yang kita lakukan di bulan Rajab ini berpotensi mendapatkan tetesan dan pancaran pahala yang lebih banyak dibanding bulan-bulan yang lain. Jelas? Apa nama yang pertama? Al-Ahab. Artinya apa? Menetes atau memancar. Poinnya, setiap amal kebaikan yang dilakukan di bulan ini berpotensi mendapatkan tetesan dan pancaran pahala yang lebih banyak. Makanya Bunda sayang, yang berangkat ngaji pagi ini beda nggak pahalanya? Beda. Ada tetesan pancaran pahala yang luar biasa yang Bunda barangkali tak dapatkan di bulan-bulan yang lain, dan Allah titipkan di bulan apa? Rajab. Sampai sini jelas? Oke. Yang kedua, Rajab ini disebut dengan Ar-Rajam. Apa? Ar-Rajam. Apa itu Ar-Rajam? Ar-Rajam itu artinya melempar. Apa?
poinnya Allah melempar setiap keburukan, setiap kejahatan, setiap dosa yang dilakukan di bulan ini. Maksudnya apa? Mohon maaf ya, jangan sampai kalau sudah masuk bulan Rajab ada dosa yang kita lakukan. Dan kalaupun kita pernah berbuat dosa, bertaubat di bulan Rajab, karena Allah sedang melemparkan setiap keburukan. Betul apa betul? Makanya di zaman baginda Nabi, ketika bulan Rajab nggak ada perang, karena tidak boleh melakukan sedikit pun yang kemudian merusak kesucian dan kebaikan bulan Rajab. Betul? Makanya izin ya, kalau pagi ini ada hati yang masih marah, belajar untuk lebih lembut hatinya. Jika ada hati yang masih jengkel, jika masih ada hati yang masih kesel, jika ada hubungan yang masih tercerai-berai hubungannya, ayo mulai hari ini belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Status hari Kamis itu. Belajar minta maaf jika menyakiti, belajar memaafkan jika disakiti. Bisa? Mumpung bulan apa? Rajab. Karena Allah melemparkan setiap keburukan. Betul apa betul? Dan yang ketiga, kenapa Rajab itu begitu mulia? Karena di bulan ini ada peristiwa yang luar biasa, namanya Isra Mi'raj. Betul? Isra artinya diperjalankannya baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj artinya diangkatnya baginda Nabi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Apa poinnya? Izin ya, Bunda, Teteh, sayang, kita semua tahu sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, Nabi pernah mengalami satu kondisi yang sedih dalam hatinya. Betul? Nabi kehilangan istrinya, Nabi kehilangan pamannya, sehingga tahun itu disebut dengan apa? Amul Huzni, tahun kesedihan. Betul? Maka Allah kasih peristiwa Isra Mi'raj sebagai bentuk healing bagi Nabi, sebagai bentuk yang bisa menguatkan hati Nabi di balik kesedihan yang Nabi rasakan, bahwa Nabi, kamu nggak sendiri, ada Allah yang senantiasa ada bersama dengan kita. So poinnya adalah di bulan Rajab yang masih sedih, belajar untuk lebih bahagia di hari ini. Yang masih ngerasa bahwa terlalu dalam lukanya, terlalu sakit keadaannya, mungkin Bunda masih ngerasa sedih dengan semua masalahnya. Mumpung di bulan Rajab, ayo kita perjalankan semua kejadian yang telah berlalu itu. Betul? Sehingga di bulan ini keadaannya harus makin baik. Setuju atau tidak? Makanya kenapa Ahilman mengangkat tema agar masalah cepat ditolong Allah, agar kemudian Bunda di bulan ini bisa lebih lapang hatinya, agar di bulan ini Bunda bisa menatap kebaikan bulan-bulan selanjutnya. Betul? Karena mohon maaf, kata para ulama, Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan menyiram, Ramadan itu bulan memanen. Ulangi, Rajab bulan apa? Menanam. Sya'ban bulan apa? Menyiram. Ramadan bulan apa? Memanen. Mohon maaf Bunda, Teteh, sayang, kita nggak mungkin bisa panen kalau nggak nyiram. Betul apa betul? Dan kita pun rasanya nggak mungkin bisa nyiram kalau nggak nanam. Betul? Maka pertanyaannya, semua yang di sini mau nggak ketemu bulan Ramadan? Naik lagi levelnya, mau nggak Ramadan tahun ini lebih baik? Jawabannya tergantung Rajab dan Sya'bannya. Tergantung bagaimana hati Bunda lapang dengan Rajab ini. Betul? Gimana amal Bunda lebih luas di bulan Rajab ini. Betul? Karena mohon maaf,
rasanya agak berat kita bisa mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan nanti kalau Rajab dan Sya'bannya tidak kita maksimalkan dengan baik. Setuju atau tidak? Berarti yang hadir ngaji pagi ini beruntung atau tidak? Bahagia tidak? Dan jujur ya sayang, tidak ada yang paling membahagiakan yang Allah kasih sama kita hari ini kecuali Allah hadirkan kita di majelis ini. Betul? Maka pesan Ahilman yang paling dalam, kalau ada di antara bunda yang pagi ini kita bertemu sama-sama dan barangkali nanti kita nggak pernah tahu apakah di surga kita bertemu lagi atau tidak, maka tolong sampaikan kepada Allah bahwa pagi ini kami pernah berkumpul bersama di masjid ini. Mudah-mudahan kita semua nanti kumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. So, perbanyak doa di bulan Rajab, setuju? Tadi Ahilman baca ya, Allahumma barik lana fima rozaqtana. Etama doa mau makan. Allahumma barik lana fima. Etama doa mau makan. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Titip ya, setiap selesai sholat baca itu. Siap? Tadi di ujung A juga baca tuh zikirnya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Itu dibaca setiap ba'da sholat subuh dan ba'da sholat maghrib minimal 70 kali. Insya mudah-mudahan Rajab kita sukses semuanya. Betul? Maka ayo perbanyak amal solehnya. Betul? Perbanyak minta ampunnya. Betul? Perbanyak doanya. Betul? Kita nggak pernah tahu kan, kita nggak pernah tahu apakah umur kita sampai dengan Ramadan atau tidak. Tapi setidaknya kalau bunda banyak berdoa di bulan ini, kalaupun kita nggak sampai, minimal setiap amalan kita bisa diberikan pahala seperti sama dengan bulan suci Ramadan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jelas sampai sini? Oke. Makin semangat ngajinya apa enggak? Sampai jam berapa? Ini ceramahnya mau pendek mau panjang? Mau sebentar mau lama? Enggak bosen? Enggak capek? Yang capek siapa? Tolong pahami perasaan saya ya. Izin, yang di samping kedengaran enggak? Jelas. Yang di atas kedengeran ya, alhamdulillah. Yang di belakang kedengeran ya. Kelihatan nggak Ahilmannya? Apa saya harus ke belakang gitu? Terus keluar pulang atuh saya kalau gitu mah. Baik, Bunda Teteh sayang, tulis pagi ini judulnya agar masalah cepat ditolong Allah. Agar masalah cepat ditolong Allah. Oke. Minimal tulis aja judulnya. Lumayan buat story di Instagram. Masalah. AA kenapa AA suka bilang sama kita harus tulis judul? AA teh suka dapat komplain dari suami bunda. Emang gimana komplainnya? Suka begini, AA, istri saya teh kan ngefans banget sama Ustadz Hilman teh. Itu di HP-nya itu video AA semua. Foto saya mah nggak ada katanya. Terus saya bilang, masalahnya di mana ayah? Ustadz, istri saya teh kalau saya tanya tadi ngaji dari mana, kadang-kadang suka nggak jelas jawabannya teh.
Emang gimana? Iya Ustadz, akhirnya saya menyimpulkan istri saya teh rajin ngaji tapi nggak nambah ilmu. Yang ada hanya nambah seragam katanya. Hari seragam nambah, hari ilmu tidak. Padahal AAT asa setiap kajian kan ngasih ilmu terus, betul? Emang gimana? Ternyata ada kejadian Bunda. Pernah satu kali suaminya nanya, Bunda, dari mana Bunda teh? Si Bunda jawab, ngaji. Di mana? Darussalam. Terus ditanya sama suaminya, siapa ustadznya? Ibu teh jawab, Ustadz Hilman. Ustadz Hilman mah beda sama bapak. Yang ditanya apa? Jawabannya apa? Kata suami, bedanya apa? Beda. Aa mah kasep, bapak mah gitu, beda. Beda, pokoknya mah beda. Jadi bapak semakin insecure dengan keadaan itu. Terus suami nanya sama Bunda, tadi teh materinya apa? Bunda teh kan bisa jawab sebenarnya mah, tapi beda jawabannya. Tadi teh materinya apa? Percuma. Percuma kamu mah nanya mau ngerti, mau ngerti gitu. Nggak boleh gitu. Puntennya, Aa mah tidak mau mengajarkan seperti itu, betul? Bunda kalau ditanya apa judulnya, tah iya, iya tah, sing aya ngaji teh. Karena yang sering bertambah bukan catatannya, yang bertambah foto di galerinya. Sok makin Bunda ngaji yang nambah catatan apa fotonya? Tah eta masalah kita teh. Sok Ahilman tanya sekarang, Bunda foto berlima, yang 4 bagus, foto Bunda jelek, di save apa dihapus? Saya tahu perasaan Anda. Sekarang dibalik, yang 4 jelek, Bundanya bagus, dihapus apa diupload? Yang lain mah jelek gak masalah, yang penting sayanya bagus. Tah, dari situ aja sudah tidak mengamalkan ilmu. Kok Aa tahu? Akan emak-emak banget aja. Aa mah tahu perasaan emak-emak. Dan ditambah, saya kan di keluarga laki-laki sendiri. Anak saya 3 perempuan, istri saya baru 1 perempuan. Ada masalah? Istri saya aja nggak masalah, kenapa Anda meniribut begitu? Anak saya berapa? Istri saya? Alhamdulillah 1 ya. Kan kita nggak pernah tahu tahun depan apa yang terjadi. Sok Ahilman mau tanya, kalau Aa tahun depan apa yang terjadi, Bunda mau berubah atau tidak? Tuh udah sama. Kenapa jadi riwah begitu? Dah pokoknya mah Bunda catat apa judulnya? Agar masalah cepat ditolong Allah. Dah, yang penting ada catatan. Di atasnya ada tulisan tema, di bawahnya foto. Yang penting ada fotonya, ada temanya. Alhamdulillah. Baik, Bunda sayang, tema ini penting tidak? Kenapa penting? Bunda, sering bahas ya, yang namanya hidup pasti akan ketemu sama yang namanya masalah. Karena ciri orang hidup itu pasti punya masalah. Kalau nggak mau punya masalah jangan. Alias sekarang Aa tanya, yang hadir punya masalah tidak? Wajar tidak? Kenapa wajar? Karena masih. Jadi kalau Bunda dikasih masalah bagus tidak? Bunda
ciri orang hidup itu pasti punya tanda. Orang dikasih masalah, tanda orang itu akan hidup. Betul nggak? Sok Ahilman mau tanya, punten ya Bunda, kalau di jalan, jalannya teh lurus aja, bosan tidak? Ngantuk tidak? Tapi kalau jalannya naik turun, bolak belok, liar tuh. Tapi nikmat tidak? Itu hidup. Betul? Makanya orang itu dikasih masalah, nggak masalah. Tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Status hari Jumat. Tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Aa sayang, apa yang bikin jadi masalah? Satu jawabannya, karena Bunda ketika punya masalah jarang melibatkan Allah untuk menyelesaikan masalah itu. Betul? Kadang-kadang Bunda mas suka ngerasa jago, suka ngerasa bisa. Betul? Padahal manusia mah nggak bisa apa-apa. Da kita teh bisa, dibisakan sama siapa? Manusia nggak tahu apa-apa. Manusia jadi tahu karena yang ngasih tahu siapa? Berarti jawabannya, kenapa masalah terasa berat? Karena kita tidak melibatkan siapa? Allah. Sampai sini jelas? Berarti Bunda kalau dikasih masalah, nggak usah marah dengan masalah. Karena ciri orang dikasih masalah berarti dia hidup. Betul? Maka wajar. Catat ya, ada 5 kabar bahagia dari Allah untuk kita yang dikasih masalah. Ada berapa? 5. Jadi kalau Bunda dikasih masalah, titip baik-baik. Bunda sedang diberikan kabar bahagia sama Allah. Bunda dikasih kabar baik sama suami, senang nggak? Bunda sayang, bulan depan teh nanti ayah naik gaji. Senang tidak? Padahal belum tentu. Belum tentu. Baru ngasih kabar aja, senang atau tidak? Senang kan? Sekarang yang ngasih kabar Allah, senang tidak? Kalau suami ngasih kabar, mohon izin, boleh jadi ada melesetnya, betul? Tapi kalau Allah yang ngasih kabar, pasti atau tidak? Pasti. Dan izin sayang, Bunda Teteh, di antara kepastian dari kabar bahagia yang Allah berikan untuk yang dikasih ujian, dikasih masalah, setidaknya ada 5. Ada berapa? 1. Orang yang dikasih masalah itu sedang diakui sebagai orang beriman. Masya Allah. Orang yang dikasih masalah itu sedang diakui sebagai apa? Orang beriman. Bunda sayang, Teteh sayang, kita disebut orang beriman sama Allah, mau atau tidak? Disebut orang baik sama manusia aja senang. Sekarang disebut orang baik, orang beriman sama Allah, senang atau tidak? Tulis dalam kurung surat Al-Ankabut ayat 2. Yuk, kita tak gitu dalam kurung kita tak gitu dalam kurung naon tulis gitu imah terus dalam kurung gitu imah ini panjang gitu dalam kurung tak gitu tak gitu. Surat Al-Baqarah deh. Surat Al-Ankabut ayat 2. Ya.
Di dalam ayat itu Allah sampaikan, apakah kamu mengira kamu sudah beriman sedangkan kamu tidak diuji? Betul apa betul? Nah, kurung tutup bisi leungit ngencar gitu. Terus Quran surat kita weta nulis teh ulah Quran semua buka kita ki titik S Al-Ankabut 2 kurung tutup ya, buka kurung jadi liar. 2 tulis orang yang dikasih masalah itu kabar bahagianya sedang dijanjikan surga. Apa? Al-Ankabut ayat 2. Catat di sini. Ibu meni enaknya. Catat didinya. Aate meni karunya pisan. Nulis sendiri, menghapus sendiri, dan sama ibu distit. Ini gitu eta kan. Tolong tulis ente. Tulis di situ. Meni asa nyeri hati digitukan. Baik bunda, baik bunda. Bulan Rajab, mumpung bulan Rajab. Eta ama nu paling ieu teh eta ekspresina. Tulis di situ. Astagfirullahalazim. Kamera tolong sorot orang ini, agak harus diperhatikan nih. Bunda, masya Allah. Iya. Ustadz mahnya paling seneng kalau lihat ibu-ibu begini ngaji. Meni enak duduk, kaki meni selonjoran ke depan. Nikmat. Hidup tidak ada masalah. Hanya ibu yang paling nikmat. Duduknya selonjoran, megang HP, tulis di situ. Cukup sekian dan terima kasih. Nanti oleh ibu dilanjutkan, silakan kajian. Bunda doain aanya bun ya. Ahilman yakin bunda ini yang datang pertama karena saking cintanya sama Ahilman ya. Jam berapa bunda? Berangkat 5:30 dari rumah. Sama, aku tidak bertanya anda, aku hanya bertanya ibu ini. Astagfirullahalazim. Maaf ya ama banyak bercanda gini, nggak apa-apa ya. Maaf ya bunda ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Bercanda. Tadi yang mana bunda? Tulis nomor 1 ya. Tulisnya di sini ya. Ama titik 2 aja bunda ya. Kalau dalam kurung nggak enak, buletan di dianya. Quran surat apa? Al-Ankabut surat ke-29 ya. Ya enggak, surat ke-29 ayat 2. Sudah bunda. Yang kedua apa, jadi lupa lagi. Oh iya, dijanjikan apa? Surga. Jadi orang yang dikasih masalah itu dijanjikan apa? Surga. Betul? Nah, keterangannya surat apa coba? Quran surat apa? Al-Ikhlas. Jawab. Sebentar. Aduh ya Allah. Ayatnya takut lupa. Astagfirullahalazim. Doain ya. Aduh, capek ya.
Dah mah suka heureunya bunya. Awet muda bun bercanda teh. Betul enggak? Surat apa ya? Sebentar ya bunda ya. Tenang ya, ini ya sampai jam 1 lah kita lihatnya ya. Apa? Alhamdulillah. Sebenarnya udah ada, cuma nggak pengen lama aja ini mah diabetes. Apa? Oh iya, surat Al-Baqarah ayat 214. Surat apa? Al-Baqarah ayat 214. Lumayan bunda, capek ogenya, masya Allah. Mudah-mudahan di rumah tidak ada yang seperti bunda. Tulis di situ. Surat apa? Al-Baqarah ayat 214. Jadi orang yang dikasih masalah, diuji itu dijanjikan apa? Surga. Kenapa AA? Iya, makin berat masalahnya, makin besar sabarnya, makin terbuka pintu surga bagi dirinya. Makanya bunda harus kuat selama hidup di dunia ini. Karena orang yang diberatkan masalahnya di dunia dan dia sabar dengan masalah itu, maka Allah siapkan pahala surganya. Betul? Yang ketiga, orang yang dikasih masalah itu masya Allah sedang dicintai Allah. Dicintai siapa? Nah kalau ini keterangannya bunda, secara letterleks bunda bisa lihat dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Disebutkan dalam hadisnya, perhatikan saya bacakan aja, kalau ditulis panjang. Panjang. Bunda rekam pakai itu. Bunda keterangannya ada dalam hadis. Nabi SAW bersabda, inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya pengorbanan. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai suatu kaum, apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah segerakan ujian kepada hamba tersebut. Ada kalimatnya? Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai suatu kaum, sedang mencintai seorang hamba, maka Allah segerakan ujian kepada mereka. Apa sikapnya? Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukhtu. Barang siapa yang ridha, maka Allah ridha kepadanya. Dan barang siapa yang benci, maka Allah pun benci kepadanya. Pertanyaannya, ada enggak orang yang ketika dikasih masalah benci? Ada. Tapi ada enggak orang yang saat dikasih masalah dia nerima dengan masalah itu? Maka izin ya bunda sayang, ternyata kabar bahagia ketiga, orang yang dikasih masalah itu orang yang sedang apa? Dicintai oleh Allah. Dan jujur biasanya bunda ketika ada masalah tambah deket gak sama Allah? Ketika lagi diuji tambah taat gak sama Allah? Makanya sering Ahilman bilang, masalah itu singkatan. Masalah masa mengenal Allah. Status hari Sabtu itu tuh. Masalah masa mengenal Allah. Dan itu yang terjadi kan. Bunda kalau pas lagi ada masalah, tahajudnya lebih rajin. Betul? Itu nikmat bukan? Bunda pas lagi ada masalah, taklimnya lebih semangat. Betul? Luar biasa. Belum azan udah sholat. Oh enggak itu.
Jadi poinnya adalah kadang cara Allah mencintai seorang hamba bukan dengan memberikan dunia kepada hamba tersebut, tapi justru Allah menguji hamba tersebut agar hamba tersebut kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kaget ya sayang, bunda, teteh, biasanya seseorang itu akan diuji sesuatu yang paling berat dalam hidupnya dari orang yang paling dekat dan orang yang paling dia cintai. Betul? Kenapa ya begitu? Iya, karena Allah ingin membuat hatimu yang selama ini terlalu bersandar kepada manusia, Allah pengen hatimu balik lagi ke Allah. Bahwa tidak ada yang bisa jadikan sandaran dalam hidupmu kecuali siapa? Allah. Maka izin kalau bunda mencintai sesuatu jangan berlebihan. Kalau bunda bersandar sama seseorang jangan berlebihan. Karena kata Imam Syafi'i, ketika hatimu terlalu bersandar kepada selain Allah, maka Allah akan tempatkan sakitnya pengharapan di hatimu. Karena salahnya hatimu terlalu berharap kepada selain Allah. Dan ingat, Allah itu maha pencemburu. Kalau Allah sudah cemburu kepada hambanya karena hamba itu terlalu mencintai selain Allah, maka Allah ambil cinta hamba tersebut sehingga membuat dia tersadar, oh selama ini aku salah menempatkan harapanku, harusnya sama Allah tapi malah kepada selain Allah. Itu kan yang sering lihat di TikTok kan. Semua dari awal, jangan minta diulangi lagi, susah kata-katanya ya. Pokoknya rekam weh. Pokoknya nanti ada aja di TikTok, lihat aja pokoknya ya. Makanya bunda saya sok mulai hari ini pahami, orang dikasih masalah lagi di apa? Dicintai Allah. Yang keempat, orang yang dikasih masalah itu sedang dihapuskan dosanya. Masya Allah. Sedang apa? Kata Nabi, tidak ada satupun yang melukai kita, rasa sakit, rasa sedih, bahkan mohon maaf, bahkan duri pun yang menusuk kakimu dan kamu merasakan sakit dengan keadaan itu, kata Nabi apa? Kecuali di saat yang bersamaan Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Makanya bunda, kadang kalau Allah nguji kita itu nggak mungkin datang tiba-tiba, pasti ada alasan, betul? Pasti ada sebab, betul? Pasti ada latar belakang, betul? Sebabnya, alasannya, latar belakangnya. Kenapa itu terjadi? Iya, karena diundang oleh dosa yang kamu lakukan. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu sekalian itu disebabkan karena ulah tangan kamu sekalian. Faya'fu an kasir, dan Allah sedang mengampuni setiap dosa-dosamu. Surat Asy-Syura ayat 30. Surat apa? Ibu. Surat apa? Asy-Syura. Asy-Syura teh surat ke 42 bukan? Coba dicek takutnya salah. Surat ke 42 betul ya, surat ke-42 ayat 30. Nah, makanya mulai hari ini izin ya sayang, kan sering Ahilman bilang ke bunda, tidak ada satupun yang terjadi kecuali diundang sama kesalahan kita, betul? Maka yakini dengan itu semua. Kalau ada kebaikan itu murni dari Allah, kalau ada keburukan itu pasti diundang oleh perbuatan kita. Maka yang kelima, tolong catat, kalau manusia lagi dikasih ujian, dikasih masalah, maka yang kelima sedang ditinggikan derajatnya. Masya Allah. Sedang apa? Ditinggikan derajatnya. Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Man
yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, yusiba minhu, maka Allah berikan masalah, berikan ujian dalam hidupnya. Betul? Ada berapa? 5. Yuk kita ulangi. 1 apa? Diakui sebagai apa? Orang beriman. Kita ulangi ya. Orang yang dikasih masalah, yang dikasih ujian dalam hidup, diberikan 5 kabar bahagia. 1 apa? Diakui sebagai orang beriman. Yang kedua, dijanjikan surga. Yang ketiga, dicintai oleh Allah. Yang keempat, dihapuskan dosa-dosanya. Yang kelima, ditinggikan derajatnya. Berarti orang yang dikasih masalah itu orang yang disayang oleh Allah tuh bukan? Tapi pertanyaannya, nextnya, pertanyaannya, dengan semua masalah ini yang Bunda berharap dapat ini, kira-kira bikin Bunda tambah dekat ke Allah atau tidak? Itu poinnya. Karena izin, ada orang yang dikasih masalah tapi jauh dari Allah, ada nggak? Sehingga masalah itu terasa berat. Tadi dari awal AA sampaikan, tidak ada masalah yang berat. Yang berat itu karena kita tidak melibatkan siapa? Allah. Padahal di balik masalah, Allah ngasih kebaikan atau tidak? Ngasih. Bunda pengen dapat ini atau tidak? Pengen. Masalah saya lagi banyak. Masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah anak, masalah ekonomi. Betul? Itu masalah. Gak ada yang bisa nolong kita kecuali siapa? Berarti pertanyaannya, ditolong sama Allah itu penting atau tidak? Penting. Kenapa alasannya? 3. Ada berapa? Kenapa kita semua butuh pertolongan Allah? 1 alasannya, karena kita ini lemah. Apa? Manusia itu apa? Lemah. Yang kuat siapa? Manusia itu bodoh. Yang pintar siapa? Manusia itu nggak punya daya upaya. Yang punya kekuatan siapa? Bunda pahami itu. Jadi kalau nanti ada sesuatu yang Bunda dapatkan, jangan bilang gara-gara saya. Jangan. Semua atas izin siapa? Semua karena Allah. Ahilman dengan izin Allah bisa bicara dengan baik. Bukan Ahilman hebat. Allah yang barangkali menutup aib orang ini, dan Allah membimbing lisan orang ini sehingga yang baik-baik keluar dari situ semua. Makanya kalau ada sesuatu yang baik, jangan lihat sesuatunya, tapi lihat Allahnya. Karena tidak mungkin sesuatu itu terlihat baik kecuali Allah yang membuat pandangan jadi baik. Betul? Makanya Bunda, lisan semua keluar yang baik-baik. Betul? Melihat yang kurang baik, apa kalimatnya? Subhanallah, ada Allahnya. Ketika berjanji, insya Allah, ada Allahnya. Ketika berbuat salah, astagfirullah, ada Allahnya. Jadi semuanya ada Allah. Coba ulangi, dikasih nikmat, dikasih musibah, melihat yang mempesona, melihat yang kurang baik, ketika berjanji, ketika berbuat salah, lihat Ahilman. Kenapa astagfirullah? Jadi Bunda, teteh sayang, semuanya kembalikan kepada siapa? Berarti poinnya, kalau Bunda punya masalah, balikin sama siapa? Allah tidak mungkin menempatkan sesuatu yang tidak baik untukmu. Betul? Semua yang dikasih sama Allah baik atau tidak? Baik. Bahkan AA jelasin, begitu banyak kebaikan yang Allah siapkan di balik sesuatu yang kamu anggap nggak baik. Betul nggak? Bunda bilang begini, kok rumah tangga saya itu banyak masalah ya? Wajar.
Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan. Betul? Sok tanya lagi. Izin. Buaya itu adanya di air yang beriak atau air yang tenang? Tenang. Buaya itu adanya di air yang beriak atau air yang tenang? Air yang tenang kan? Betul? Berarti kalau hidup kita, rumah tangga kita terasa tenang-tenang saja. Hati-hati, takut ada apa? Kalau jalan lurus terus gitu loh, nggak ada beloknya, nggak ada naik turunnya. Hati-hati, betul? Jangan-jangan mapsnya salah atau nyasar, betul nggak? Jadi pertanyaannya, dikasih masalah baik atau tidak? Baik, tergantung sikapnya, melibatkan Allah atau tidak. Karena izin, ada orang yang dikasih masalah tambah jauh dari Allah, tambah stres, frustasi, nauzubillah bunuh diri, bahkan menyalahkan Allah. Ada tidak? Ada. Ustaz, kok seberat ini ya Ustaz? Apa yang salah dengan saya? Kenapa ya suami saya tuh kok begini amat? Kenapa ya Ustadz suami saya tuh kok nggak soleh ya? Kok beda sama suaminya Ceida? Kayaknya dia soleh banget gitu suami. Bunda nggak boleh begitu. Di balik sesuatu yang bunda nggak suka, di balik sesuatu yang bunda bilang nggak baik, kira-kira ada kebaikan nggak dalam pandangan Allah? Ada, tergantung bunda melibatkan Allah atau tidak. Betul? Kalau bunda hanya mengedepankan egonya bunda, kalau bunda mengedepankan maunya bunda, izin ya sayang, kalau semua keinginan kita harus terjadi, bagaimana bunda bisa mendapatkan pahala sabar sehingga bunda bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Bunda jadi soleh gara-gara suaminya soleh, biasa nggak? Kok tertekan gini jawabannya nih. Bunda jadi soleh gara-gara suami soleh, biasa tidak? Biasa. Yang istimewa, bunda tetap soleh walaupun diuji oleh suami yang tidak soleh. Itu baru luar biasa. Kalau semua orang baik sama kita dan tidak ada satupun yang nyakitin kita, bagaimana bunda bisa mendapatkan pahala memaafkan? Bukankah bunda ketika disakiti bisa memaafkan, dapat pahala itu? Betul? So, belajar untuk melihat dengan kacamata Allah, jangan kacamata kita. Kalau kacamata kita capek, semuanya jadi salah kan? Betul nggak? Izin, ada teman-teman saya mungkin yang pernah deket sama seseorang, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia pergi meninggalkan kita. Sakit. Di mana sakitnya? Kalau bunda yang tidak melibatkan Allah pasti menyalahkan keadaan, betul? Kok tega sih orang itu? Kok bisa sih orang itu? Di saat aku sudah menyerahkan semuanya, di saat aku sudah memberi semuanya, di saat aku sudah berharap sepenuhnya, kok bisa sih? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, sayang. Dia manusia. Manusia itu berpotensi menyakiti hati kita. Betul? Tidak ada yang salah dengan orang yang menyakitimu. Yang salah hanya hatimu terlalu berharap kepada orang yang menyakitimu. Status hari apa itu? Jadi yang salah bukan masalahnya, yang salah kita tidak melibatkan siapa? Allah. Kalau orang ketika sesuatu tidak sesuai harapan, maka dia akan bilang begini,
Kalau sudut pandangnya Allah bilangnya begini, ya Allah, makasih ya, Engkau membuat aku berpisah dengan orang yang aku cintai itu. Kenapa? Karena aku yakin dalam pandanganmu orang itu bukan orang yang terbaik untukku. Engkau sengaja memisahkanku dengan orang itu karena engkau tahu barangkali setelah ini orang itu akan lebih banyak menyakiti hatiku. Betul? Maka izin ya untuk siapapun yang sedang terluka, yang sedang kecewa, belajar untuk melepaskan aja dengan ikhlas semua yang sudah datang itu. Ustadz, tapi kan tak segampang itu Ustadz. Hese Ustadz, berat Ustadz. Aa mah bilang lepas, nggak segampang itu. Aku tuh ayah setelah lepas dari dia tuh nggak bisa makan apa-apa. Saya kan penasaran ya. Emang kenapa? Iya, karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi inget dia, lihat ayam goreng inget dia, lihat kobokan inget dia. Makan pakai kobokan terus merenannya. Bunda kalau mikirnya tidak melibatkan Allah jadinya begitu, nyalahin keadaan, bilangnya begini, halah semua laki-laki sama Ustadz. Saya bilang Aa kan juga laki-laki, Aa mah beda katanya. Terus kumaha atuh iya teh, katanya sama, katanya beda. Salahnya karena kita tidak melibatkan siapa. Berarti ditolong sama Allah penting tidak? Penting. Alasan pertama karena kita ini apa? Lemah. Betul? Satu, alasannya apa? Lemah. Dua, alasannya kenapa kita perlu ditolong sama Allah, karena kita tidak akan bisa lepas dari masalah. Betul? Karena kita punya masalah. Masalahnya banyak, kitanya lemah. Nyambung gak? Kalau ngandelin kita nih, ngandelin kita, masalahnya banyak, kitanya lemah, bisa nggak? Nggak bisa. Kita nggak ada masalah aja udah lemah, ditambah banyak masalah, tambah lemah, betul nggak? Berarti perlu nggak ditolong sama Allah? Perlu. Dan yang ketiga alasannya, ini yang lucu, apa? Karena kita banyak dosa. Banyak apa? Lucu manusia itu, dia lemah, masalahnya banyak, dosanya banyak, terus mau ngandelin kita sendiri. Sorry ye, sorry. Kitanya lemah, masalahnya banyak, dosanya banyak, terus mau ngandelin kemampuan kita sendiri. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Berarti ditolong sama Allah penting atau tidak? Sekarang Bunda, enggak Ustadz, saya bisa kok. Bisa gimana? Dosa kamu yang kemarin aja masih banyak. Betul? Berapa banyak Bunda minta sesuatu sama Allah, tapi Bunda jarang minta ampun sama Allah. Boleh jadi Allah belum mengabulkan doamu, bukan kurangnya doamu, tapi banyaknya dosamu yang belum sempat engkau taubati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kenapa? Oh iya, dengan tambah lagi PR satu lagi yang di sini. Cukup yang di sana aja yang jadi PR. Yang di sini. Sini tenang. Walaupun jalan tuh tahu wajahnya, ngelihat juga gitu. Yang mana yang lagi hamil? Ini kelihatan hamil semua. Iya. Berapa bulan Bunda? 6 bulan. Udah ketahuan? Laki perempuan? Perempuan, ya insya Allah. Mudah-mudahan soleha ya. Alhamdulillah. Apa? Bening. Pakai skincare. Waduh.
Maaf, jalan nggak apa-apa ya, biar nggak ngantuk dan biar kelihatan. Jadi bunda sayang, ditolong sama Allah penting atau tidak? Ada berapa alasannya? 3. 1, karena manusia itu. 2, karena manusia itu banyak. 3, karena manusia itu banyak. Berarti ditolong sama Allah penting. Pertanyaannya, mau ditolong sama Allah? Mau aja, mau banget. Cius? Mie apa? Bunda catat ya, 5 cara agar cepat ditolong Allah. Ada berapa? 5. Kenapa AA buat itu di ujung? Agar bunda di awal kerangka hatinya paham dulu gitu. Fondasinya paham dulu. Karena kalau loncat, tapi hati bundanya masih kumahanya, masih kene ngeyel gitu. Masih kene ngerasa, kenapa sih? Kenapa? Itu susah. Jadi di awal kudu ridho dulu, nerima dulu. Betul? Makanya nanti awal Maret AA punya program khusus menata hati. Nanti ikutan ya. Di situ lebih dalam materinya karena ada videotronnya, ada materinya. Acaranya nanti di Bogor insya Allah. Wow. Bunda untuk ilmu mah jangan kayak begitu ya. Nanti lebih lebih luas. Pokoknya nama ada pokoknya namanya. Udah follow Instagram AA belum? Follow ya. Ahilman Fauzi yang ada centang birunya ya. Kalau hari ini ada materi yang bagus, catat di situ ya. Terus dijadiin story tag Ahilman ya. Nah, ada fotonya di situ kan. Nah, pilih yang agak bagus lah filternya gitu. Biar lumayan glowing gitu. Nanti dibahas lebih detail. Jadi Ahilman izin mungkin spill dikit-dikit aja ya. Jadi bunda pahami dulu kerangkanya. Jelas nggak? Jelas, baru kita bicara nextnya. Next ini butuh ilmunya. Ada 5, berarti masing-masing ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pertemuan lagi ke depan kita akan bahas itu. Jam-jam siapa? Tangan-tangan siapa? Yang lihat jam siapa? Mas Buloh. Masalah kan enggak kan? Sampai jam berapa kajian kita? Jam 1. Sudah berapa banyak ustadz yang meninggal di sini? Disuruh AA dari jam 10. Enggak lah, setengah 10 tadi ya. Jam berapa tadi AA mulai? Setengah 10 ya. Ini udah mau jam 11, 1 jam setengah. Kerasa nggak? Nggak bosan? Nggak capek? Yang capek siapa? Ahilman. Tulis, ada berapa? 5 agar cepat ditolong Allah. 1, perbanyak taubat. 1 apa? Perbanyak taubat. Tulis dulu. 2, tinggalkan maksiat. Ulangi. 1 apa? Perbanyak taubat. Yang kedua, tinggalkan maksiat. Yang ketiga, tingkatkan taat. Apa yang ketiga? Tingkatkan taat. Yang keempat, zikir dan doa yang kuat. Zikir dan doa yang kuat. Yang kelima, tebar manfaat. Ujungnya at semua kan. Yang kelima apa? Tebar manfaat. Naon tebar naon? Bar pesona. Liur wae jawaban teh. Bar pesona aja. Tebar apa yang kelima? Manfaat. Yo, 5 cara agar cepat ditolong Allah. 1 apa? Perbanyak taubat. Tadi kata Ahilman, yang membuat Allah
barangkali izin ya, belum menghadirkan pertolongan kepada kita karena masih banyak dosa yang kita lakukan dan belum sempat kita taubati. Maka izin sayang bunda teteh, ini di bulan Rajab perbanyak bertaubat minta ampun. Gimana caranya agar kita bisa memperbanyak taubat? Tulis. 1, perbanyak istighfar. Perbanyak apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kalimat istighfar itu adalah kalimat yang sederhana diucapkan tapi begitu dalam untuk dihadirkan. Sayang, apa keutamaan istighfar? Tulis 4 keutamaan istighfar. 1, istighfar itu tunggu, sabar, tenang. Tahu perasaan ibu-ibu, tenang, saya juga merasakan. Tenang, launan sampai jam 5 atau ceramah itu. 5 sampai mana tadi itu jadinya? 4 keutamaan istighfar. 1, nomor berapa? Ingat ya, nomor berapa? 1 ya, istighfar itu menghapuskan dosa. Masya Allah. Ketika engkau membaca astagfirullah, maka di saat itu noda hitam di hatimu dihapuskan sama Allah. Kata Nabi, setiap manusia berbuat dosa, Allah tandai dengan titik hitam. Dan saat kita membaca istighfar, Allah hapuskan titik hitam itu karena istighfar yang kita bacakan. Maka yang kedua, istighfar itu membersihkan hati. Masya Allah. Membersihkan apa? Hati. Baju Ahilman baru. Bagus enggak? Terima kasih banyak ya. Ini endorse buat acara Ramadan. Jadi dipakai dulu sekarang. Mereknya apa ya? Mau tinggal buka keranjang kuning di bawah. Gak usah. 1, istighfar itu apa? Menghapuskan dosa. 2, membersihkan hati. 3, istighfar itu melancarkan urusan. Masya Allah. Jadi bunda, kalau ada urusan yang kira-kira berat, susah gitu ya, sulit, rumit, maka istighfar jadi amalan yang bisa melancarkan urusan kita. Dan yang keempat, istighfar itu menjaga dari keburukan. Masya Allah. Jadi saat orang membaca istighfar, bukan hanya dia meminta ampun atas dosa yang telah berlalu, tapi dia meminta kepada Allah agar dijaga untuk tidak berbuat dosa lagi. Jelas sampai sini? 4 keutamaan istighfar. 1, menghapuskan dosa. 2, membersihkan hati. 3, melancarkan urusan. 4, menjaga dari keburukan. Mau istighfar? Itu taubat yang paling sederhana, istighfar. Naik lagi yang kedua. Cara taubat itu ada 3. 1, menyesal. 2, berhenti. 3, berjanji. 1 apa? Menyesal. 2, berhenti. 3, berjanji. 1, menyesal sudah berbuat dosa. Gambarannya, kalau ingat dosa itu nangis. Makanya bunda, jangan bilang cengeng sama orang yang kalau ingat dosa dia nangis. Karena air mata yang menetes saat dia ingat dosa menunjukkan kelembutan hatinya dan membuat Allah mencintainya. Makanya bunda kalau ingat dosa, nyesal atau tidak? Nyesal. Sedih tidak? Sedihnya, nyeselnya, nangisnya karena kita berpikir takut dengan apa?
Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berhenti. Kalau tahu salah tinggalkan. Dan yang ketiga, berjanji ke depan hidupnya ingin lebih baik. Betul? Dan yang ketiga, agar taubatnya lebih kuat, tadi kan? Jadi satu, perbanyak istighfar. Yang kedua, menyesal, berhenti, berjanji. Dan yang ketiga, agar taubat makin cepat diterima, sibukkan diri dengan amal-amal baik. Karena ternyata setiap amal soleh yang kita lakukan saat ini bisa menutupi keburukan kita di masa lalu. Sibukkan dengan amal soleh, dengan amal kebaikan. Karena setiap amal kebaikan yang kita lakukan saat ini bisa menutupi keburukan kita di masa lalu. Betul? Makanya izin ya sayang Bunda Teteh. Kalau mungkin Bunda Teteh dulu izin. Mungkin ada yang sering mengumbar aurat, masih terlihat auratnya. Sekarang Bunda tahu itu nggak boleh kan. Ayo belajar, tutup lebih baik. Ustadz, tapi kan dulu gimana Ustadz? Udah, niatin. Mudah-mudahan nutup auratnya Bunda sekarang bisa nutupin kesalahan Bunda di masa lalu. Makanya izin ya, sering bilang jangan selalu melihat orang di masa lalu. Karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Status hari Senin itu. Jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Betul? Mudah-mudahan yang pertama perbanyak apa? Taubat. Yang kedua, agar cepat ditolong Allah, tinggalkan maksiat. Pertanyaannya, maksiat itu apa saja? Kesalahan manusia itu apa saja? Bagaimana cara meninggalkannya? Dan seperti apa kita bisa kuat meninggalkan maksiat itu? Insya Allah kita akan bahas di kajian yang selanjutnya. Insya Allah. Jadi yang 4 lagi masih kita belum bahas. Tapi setidaknya Ahilman sudah kasih gambaran kepada Bunda bahwa kita punya 5 cara agar cepat ditolong Allah. Yuk ulangi. 1 apa? Perbanyak taubat. Yang kedua, tinggalkan maksiat. Yang ketiga, tingkatkan taat. Yang keempat, zikir dan doa yang kuat. Yang kelima, tebar manfaat. Mudah-mudahan ada umur untuk menjelaskan lagi sama Bunda Teteh sekalian ya. Terakhir, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Izin tidak ada tanya jawab, kita langsung aja doa dan muhasabah. Sekaligus ingin minta doa. Insya Allah besok saya akan terbang menuju Madinah Al-Munawwaroh. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, kesehatan. Mudah-mudahan awal Maret nanti Bunda ikutan menata hati ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kalau tidak salah sore ini atau malam ini baru dibuka pendaftarannya. Silahkan Bunda ikut. Mudah-mudahan hatinya lebih tenang, lebih baik. Dan ada kesempatan kita untuk bisa belajar lebih banyak lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini senang apa enggak? Ada ilmunya? Ada manfaatnya? Bisa diamalkan? Bisa di-share kepada yang lain? Insya Allah ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan duduknya dirapihkan, lebih khusyuk, lebih tenang. Doa setelah taklim, insya Allah doa yang sangat mustajab. Apalagi sekarang kita sedang berada di bulan Rajab. Insya Allah semakin kuat, semakin yakin, dan semakin Allah hadirkan kebaikan atas setiap doa-doa kita. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Mari kita mulai dengan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mungkin akan lebih kuat Bunda ketika sholawat, tangan kanannya simpan di dada sebelah kirinya. Ya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, rasakan sentuhannya. Mudah-mudahan sholawat yang kita baca mengundang syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua nanti diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti diizinkan bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Lebih keras. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawat alaika. Lagi, ya Nabi, salam, ya Rasul, salam, salam, ya Habib, salam alaika, salawat alaika. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes dalam doa pagi ini semakin menguatkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing.